Oke. Nah, jadi Java itu harus ada kelasnya, harus ada metodenya, ada banyak-banyak istilah aneh, dan ini juga ada public, ada private, ada static, ada void. Ini voidnya bisa diganti in, integer, string, dan lain-lain. Ini data types-nya ya, type declaration ya. Nah, jadi gitu. Nah, kita coba aja. Nah, terus kalau Java tuh kita harusnya ini apa namanya? Installin dulu sebenarnya sih. Kalau udah pada install Java download, nah ini JDK supaya bisa jalan programnya. Terus habis itu tinggal cek kayak gini, Java C version. Oh, terus Java version. Ya ada Java C, ada Java compiler, ada Java biasa. Gitu. Tunggu sebentar. Ini di chatnya ada ya. Chat. Oke, Java-nya tak punya. Oke. Nah, kalau misalnya belum punya Java juga, ini udah mulai kok, udah mulai. Nah, jadi namanya kalau misalnya Java compiler online gitu. Kalau misalnya belum ada, pakai ini aja dulu nggak apa-apa. Tuh, tak share di itu ya. Kalau belum punya, pakai itu juga nggak apa kalau mau coba-coba. Nah, jadi kita awalnya mulai dari sini dulu deh. Sebentar. Dari hello world ya. Kita awal dari ini dulu deh, kelas dulu ya. Kelas itu apa sih? Kelas itu ya seperti blueprint. Blueprint dari sebuah program gitu. Nanti tak kasih contohnya. Jadi kelas itu misalnya harus sama namanya sama Halo Dunia Java ini, sama nama filenya. Jadi misalnya gini. Public class Halo Dunia. Terus habis itu public, ini masih ada main ini, main functionnya, main method ya, static void main string args. Ini sebenarnya dihafalin sih. Kalau misalnya artinya apa-apa, coba kita breakdown dulu kali ya. Kalau public ini maksudnya ini bisa diakses di luar kelas ini. Misalnya ada kelas lagi gitu ya. Ada kelas lagi misalnya public apa gitu. Terus dia ada variabel, misalnya variabel x sama dengan berapa gitu. In x sama dengan 5 gitu. Terus habis itu misalnya bisa diakses di kelas lain gitu. Jadi kalau public atau private di luar kelas ini dia nggak bisa diakses. Tapi itu nanti aja. Kita pokoknya hafalin dulu public static void. Void itu maksudnya dia tidak nge-return value ya. Nah gitu. Dia tidak nge-return value, dimana dia kosong aja gitu, kosongan, kelas kosongan gitu. Nah terus habis itu kita coba selanjutnya kita masukin lagi misalnya system out println halo dunia, jangan lupa ada ininya ya. Nah gitu. Jadi ini cara ngeprintnya tuh agak bingung gitu. Kalau maksudnya panjang ya. Kalau misalnya Python kan cuma print doang kayak gini nih. Kalau misalnya ini harus ada system.out.println. Println itu maksudnya ya it's print line actually. But
jadi kayak apa ya, print line. Nah ini kalau misalnya nggak ada line-nya, dia bakal ke samping terus printnya. Misalnya kalau ada double di sini ya, misalnya kayak gini, dia bakal ke samping. Nah misalnya kayak gini, Java. Kalau versi terbaru langsung Java aja bisa ya. Halo dunia Java do Java. Kalau versi apa yang sebelum ini, dia mesti dikompil dulu pakai Java C. Nanti ada kelasnya. Nanti tak ini ya, tak praktekin. Nah, jadi ada halo dunia gini kan, ada print line ya, print line. Terus kalau misalnya ada print line ini ditambahin, kalau misalnya kayak gitu, nah tuh jadi kayak gitu. Jadi di enter lah gitu. Kalau misalnya nggak pakai line, bisa juga enternya pakai ini, kalau nggak salah ya. Coba, error nggak? Nggak kan? Jadi ini buat enter sebenarnya. Jadi intinya gitu ya. Dia line itu buat ngenter si ngeprintnya itu. Nah, sampai di sini masih itu nggak ada yang kecepatan apa gimana gitu? Masih lanjut ya? Oke. Masih lah. Kalau yang udah belajar bahasa pemrograman sebelumnya sih harusnya bisa ya kan, di apa? Di R kan juga mirip-mirip. Maksudnya ada sintaksnya, tinggal beda sintaks aja. Maksudnya fundamentalnya tuh mirip-mirip gitu. Nah, jadi gitu. Nah, terus habis itu kemudian kita coba sintaks yang basic dulu deh. Kita buat file baru namanya sintaks Java. Terus harus sama nih namanya public sintaks gitu. Kita coba lagi public void, ini di enter aja biar di tab aja biar cepet ya. Ini soalnya pakai auto completion ya. Jadi itu. Misalnya gini. Data types. Misalnya kalau misalnya di Java itu harus di declare dulu type-nya. Di sini udah pada familiar kan dengan data types ya. Kayak misalnya integer, string. Sudah kan? Di R kan juga ada ya, ada karakter, ada segala macam. Nah, jadi kita langsung aja, kalau di Java dia harus pakai int age misalnya 50 misalnya gitu. Nggak bisa s doang. Kalau di Python kan bisa tuh. Misalnya age sama dengan 50. Udah gitu doang. Ini udah jadi variabel nih. Print f gini doang bisa dia. Tuh, I'm 50 years old. Udah bisa. Sedangkan kalau misalnya di Java, dia harus ada declare-nya. Dan ini lebih aman sih, type safety gitu loh. Jadi, keluarnya itu pasti sesuai gitu. Walaupun ini void ya. Tapi, nggak apa-apa. Ini kan cuma buat ini doang. Cuma buat demonstrasi. Terus ada double. Double itu price. Atau misalnya apa gitu kayak gitu. Terus habis itu kasih misalnya 55,54 misalnya gitu. Double itu maksudnya ada koma-komaan lah, gampangnya gitu ya. Terus habis itu ada char. Udah di auto complete saja. Nah, terus habis itu misalnya char ini. Char ini maksudnya cuma satu karakter doang. Misalnya A, B, C atau apa gitu. Terus boolean. Boolean itu true or false. Cuman dua aja, true or false. Atau enggak, kalau di sini mungkin ada null ya.
Nanti bisa dipelajari lagi. Kalau ada yang mau nambahin juga boleh. No boolean. Terus habis itu string. Null itu maksudnya kalau yang belum paham, null itu artinya defaultnya nggak ada gitu. Null object gitu. Jadi kayak nggak ada. Kalau terus string name John Doe gitu. Kalau string ini S-nya gede ya, jangan lupa ya. String dia buat karakter aja gitu. Buat karakter yang ada banyak. Jadi string gitu. Maksudnya kalimat gitu. Atau kata gitu. Nah, terus habis itu ya tinggal di itu aja. Kalau misalnya di Python kan pernah ada f-string namanya kayak gini kan. Kalau misalnya di Java dia kayak gini aja. System out print line sana gitu. H sama dengan plus, di plusin aja gitu, gampang aja. Coba aja misalnya Java syntax Java S50 langsung keluar kan. Kalau kayak gini, kalau kuning-kuning ini nggak usah takut. Kalau di Java artinya ini lihat aja di apa namanya. Ini belum di apa? Belum digunain gitu katanya. Kenapa di state tapi belum digunain gitu doang. Ini bukan error sih. Ini cuman itu aja apa? Notification gitu. Nah, terus habis itu lanjut ke if else ya, control flow statement ya. Control flow statement itu maksudnya apa, yang if else yang udah tahu lah di R ya. Gampang aja, ini kayak R juga kok. If H 50 misalnya, lebih dari 50 atau sama dengan gitu. Then system out, buset, ada lo, out print line ini dulu deh. System out print line masuk ke sini. Sebentar. Sistem print line misalnya boleh masuk ke ruangan ini misalnya. Terus tinggal dikasih else aja. Else. Terus habis itu sistem out print line tidak boleh masuk ke ruangan ini misalnya gitu. Udah bener sih. Ini kurang ini aja. Nah, gitu. Terus habis itu tinggal ini aja. Coba lagi Java syntax. S50 boleh masuk ke ruangan ini. Kalau misalnya edge-nya dikurangin 30, langsung ke else, gampang aja. Tidak boleh masuk ke ruangan ini. Nah, terus habis itu ada loops juga di sini di Java. Ada do while, ada macam-macam ya loopnya. Ada while. Kalau do while itu maksudnya gini. Kayak do-nya itu while, kalau for kan dia ada angkanya ya, mau berapa kali pengulangan. Kalau while itu infinite sampai kondisi tertentu. Kalau do while, do-nya itu do sekali dulu di selesain tuh loopnya, bukan loopnya, awal perintahnya, baru ini setelah itu baru di looping gitu, baru kasih while gitu. Nanti itu ya, coba kita lihat sintaksnya dulu deh. Do while Java misalnya gitu ya. Nah, sintaksnya kayak gini nih. Coba kita lihat. Misalnya int-nya dikasih i sama dengan 10 misalnya. Terus do while system out. Ini susah banget ya sintaksnya. Maksudnya kayak panjang gitu. Terus habis itu
while, bukan di sini sih. Dia nggak di sini. Do di sini nih. Terus habis itu dikasih ini lagi. While i. Oh ininya 0 dulu. 0 dulu, habis itu i kurang dari 5 gitu misalnya. Sampai 5 gitu. Misalnya printnya gini. Ini adalah angka ke gini. Terus habis itu jangan lupa di i++. Coba ya. Kita jalanin. Ini di komen dulu aja. Kalau komen tuh kontrol atau ya. Kalau yang belum tahu, kontrol atau itu bisa toggle komen. Gitu. Kontrol garis miring. Gitu. Perintah input ya. Input ini ya, input apa? Input string gitu kah? Yang buat masukin ini? Iya, perintah input misalkan apabila Anda berumur 50, maka tiket gratis gitu. Nah, berapa tuh tiket? Masukkan umur Anda misalnya kayak gitu. Oh, kalau itu ada namanya ini. Sebentar. Dia itu namanya ini. Ada dia library sendirinya gitu. Jadi gini, misalnya kita masukkan input ya. Input Java misalnya gitu ya. Atau jangan input ya, takut error ya. Oh, beda file ya. Beda file aja nggak apa-apa. Biar ini. Biar rapih. Tapi kalau misalnya mau satu file juga sama, bisa aja gitu. Misalnya input text gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Public static kayak gitu lagi. Nah, gitu lagi. Ini nggak usah. Nah, misalnya kayak gini dikasih import nih di atasnya. Kayak Python aja. Import Java util scanner nih ada nih. Utility scanner. Utility. Nah, terus habis itu terus dibuatlah kayak gini. Dibuat satu objek gitu ya. Satu objek, kalau misalnya ada yang belum tahu objek, itu objek itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa dipanggil lagi dan gimana ya? Maksudnya itu objek tuh sesuatu yang bisa di state dulu supaya nanti bisa dipanggil lagi gitu. Tapi bukan function ya. Misalnya kayak gini. Scanner, nama scannernya sama dengan new scanner system in. Kayak gini caranya. Terus habis itu kita masukin sistem mana tadi? Nah, itu. Masukkan nama Anda misalnya gitu ya. Oh, salah ini, salah nggak ada indennya. Harusnya ada inden ya. Ntar ini kenapa? Oh, ininya importnya hilang. Ntar. Nah, gitu dong. Terus habis itu gini. Masukkan nama Anda misalnya. Terus baru string name scanner. Next line. Kasih itu lagi. Baru system out printed, masukkan umur Anda. Bukan ini. Baru gini. Next line baru nama saya name. Misalnya kayak gini. Jadi dibuat scanner dulu objek. Jangan lupa di close.
terakhirnya. Ini agak ribet sih, nggak kayak Python. Close gitu. Kalau nggak nanti dia agak ada exception apa gitu kalau nggak di close. Kalau nggak di close, coba aja try. Kalau kasih try gitu. Gitu. Panjang kan? Jadi kayak gini. Jadi kayak masuk nama Anda. Coba kita itu ya, Java input text Java. Masukkan nama Anda, misalnya Budi gitu. Halo Budi, selamat siang. Datang di program Java kayak gitu. Jadi panjang kan, ada plusnya, ada string name. Jadi name ini sebagai variabelnya yang mau dikisituin. Terus scanner ini adalah si objek ini, objek scanner yang di .nest line gitu. Gitu loh. Sampai sini gimana? Yoi. Jadi gitu. Iya lebih panjangnya sih. Iya, emang Java itu banyak boilerplate code-nya gitu. Jadi panjang banget gitu loh. Kalau Python enak gitu kan. Tinggal apa tuh kemarin tuh? Tinggal pendek lah pokoknya. Saya juga lupa. Gue juga lupa. Nah, terus habis itu nah, jadi lanjut kita ke sintaks Java ya. Coba kita lihat lagi. Sintaks. Jadi sintaks itu kalau misalnya udah kebiasaan mungkin bisa gitu ya. Cuman gara-gara panjang itu ya jadi mesti hafal gitu ya. Kalau for loop kan kayak gitu, kalau dual kayak gini nih. Terus methods, ada yang tanya gitu ya, ini methods tuh apa sih? Function tuh apa sih? Constructor tuh apa sih? Gitu kan. Itu kan namanya banyak banget gitu. Nah, jadi gini. Jadi kayak misalnya ini kelas. Di dalam kelas itu ada banyak function. Dan function di dalam kelas itu biasanya namanya method. Gitu. Tapi bisa dibilang function nggak? Mungkin bisa secara teknikal ya sama aja kayak function bisa di call balik gitu ya. Tapi secara resmi namanya method gitu. Gitu loh. Di Python juga ada OOP kok. Di banyak bahasa pemrograman tuh banyak OOP. Ini namanya OOP atau namanya ini Object Oriented Programming. Nah, OOP. Banyak ada encapsulation, abstraction, terus polymorphism, inheritance, itu banyak tuh. Nah, jadi terus habis itu kita lanjut. Bentar, cek dulu udah masih rekam. Nah, terus habis itu kayak gini. Kita coba baru lagi deh biar enak. Metode atau method gitu ya. Misalnya kita masukin satu metode yang selain main ya. Tapi ditulis aja yang main dulu. Ini main ditulis aja dulu, tapi kita di atasnya kasih public, kasih method satu lagi. Public static. Ini static buat apa sih? Maksudnya static itu? Yap. Oke. Nah, jadi gini. Static itu buat apa? Static itu buat supaya ini bisa diakses atau bisa di-run di dalam kelas ini. Tapi pengertian lebih lanjutnya mesti dipelajari lagi sih. Tapi pokoknya intinya itu static. Dihafalinnya dulu, pasti ada statiknya gitu. Terus habis itu int add misalnya. Nah, ini int itu maksudnya kan ada void, ada in ya. Kenapa ada void, ada in? Kalau void ini nggak ada return kayak gini nih. Return ini x plus y misalnya gitu. Nggak ada kayak gini. Cuma kalau misalnya di void, di int itu bisa dikasih kayak gitu. Kasih return. Asal dalamnya ada argumen. Nah, argumen itu parameter ya maksudnya. Parameter dalam function atau method ini ya.
Nah, parameter ini itu ada formal parameter, ada actual parameter. Nah, formal parameter itu ya adalah yang misalnya kayak gini. In A, in B. Ini formal parameter. Maksudnya formal parameter itu adalah ini. Jadi ini placeholder kayak bohongan lah gitu. Bukan bohongan ya, maksudnya dummy parameter ini bakal ngarah kemana gitu. Oh, ini A-nya bakal ngarah ke sini. Kalau ini mengarah ke sini gitu. Gitu. Terus kalau misalnya actual parameter tuh kayak gimana? Parameter actual tuh kayak gini. Misalnya in sum 1 sama dengan add 1,2 misalnya gitu. Nah gitu. Terus sistem, wah ini panjang. Terus habis itu langsung ke hasilnya adalah, terus langsung kayak gini, plus sum 1. Nah, langsung aja jalanin Java, metode Java. Hasilnya adalah 3 karena 1 tambah 2 3 gitu. Ini actual parameter. Ini parameternya itu adalah parameter yang beneran di input gitu. Kalau ini kan cuman formal parameter, dimana parameter itu placeholder gitu. Sampai sini gimana? Masih bisa diikuti atau terlalu cepat kah? Oke. Oke lah ya. Masih ini. Kalau misalnya ada yang belum ngerti gitu langsung tanya aja ya. Biar santai aja. Kan gue juga mahasiswa di sini ya, santai. Di UT. Terus habis itu nah, habis itu ya kita masukin lagi deh. Ada namanya ini method ya. Ini katakan ini method nih. Method untuk menambahkan angka. 2 angka deh. Nah, misalnya gitu. Ada namanya method overloading. Jadi gini. Namanya sama. Namanya add juga. Tapi parameternya beda. Beda gitu ya. Jadi gini. Nah, udah tahu dia sih itunya. Tapi dia kurang ini satu. Kurang ini. Set. Ayo dong. Double. Jadi kayak gini. Kasih ini dulu. Teng dong. Nah gitu, biar nggak error. Nah jadi kayak gitu. Ini namanya sama, kok nggak error gitu? Karena bisa. Namanya method overloading supaya nanti isinya ini. Jadi bisa double, bisa in gitu. Misalnya in double sum 2 gitu ya. Add 1,2 2,6 gitu, misalnya gini. Double system out print line hasil untuk double sum 2. Nah gitu. Kita masukin lagi. Nah tuh bisa kan? Jadi satu method tapi bisa fungsinya banyak gitu. Namanya method overloading. Bisa tambah lagi nih. Misalnya bahkan ditambah parameternya bisa. Misalnya kayak gini. Public. Misalnya nih ini tambah parameter ya. Supaya
jadi 3 parameter. Nah, misalnya kayak gini, return, nah gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tambah lagi, misalnya in sum3 add 1 2 3 misalnya gitu. Misalnya gini, 3 parameter sama dengan sum3 misalnya gitu. Udah deh. Jadi adalah 6, 1 tambah 2 tambah 3. Jadi namanya ini method overloading ya. Ini kasih gede deh. Nah gitu. Nah terus anjay, sewa Bang Adri nggak tuh? Oke. Boleh dong nanti kalau misalnya itu ada yang boleh share screen juga. Kalau share apa yang tahu di Python, siapa tahu bisa menambah wawasan. Kan Python juga programming language yang ada OOP-nya ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti 20 menit apa 15 menit gitu. Setelah ini, kalau misalnya udah ini, Bang Desmond boleh share screen, nggak apa-apa. Yap, yap, yap. Paling dikit lagi nih, tak 5 menit lagi nih. 5 menit lagi paling kayak gitu intinya ya. Method function tuh kayak gimana tuh. Terus ada yang namanya array. Kasih nama file baru lagi deh. Array Java gitu. Kok Java sih? Java. Oke. Okay. Public class array misalnya. Habis itu public static void main itu sama. Terus habis itu kalau array itu maksudnya gini, kasih bracket kayak gini, misalnya nomor new int 5 misalnya gitu. Maksudnya new int 5 tuh maksudnya gini, jadi ada array nomor dengan new integer 5 biji gitu. Yoi, Jav. Nah, jadi gini. Ada 5 biji, beda arti gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya nomor, coba bisa nggak? Ayo dong, bisa biar nggak usah ngetik. Nah, buset. Panjang amat. Wah, ini ngaco ini sistemnya. Tapi tinggal dihapus doang sih. Nah, gitu ya. Nomor. Jadi kalau misalnya nomor 1 kita state nomor yang di indeks 0 beda sama R ya. Kalau Python juga sama nih dari 0. Kalau R kan dari 1 tuh indexingnya. Kalau ini indexingnya dari 0. Nah, 0 10, 1 20, 2 30, bla 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 bla. Terus di print aja semua. Masukin ke Java array Java. Salah. Dia yang sensitif karena mesti pakai ini. Oops. Ada complication error. Nah, gitu. Nah, jadi ke print kan semuanya 10, 30 sampai 50 gitu. Nama. Kalau mau nama kayak gitu mungkin kayak gini kali ya. String. New string. String. Gini kali ya. Nomor jadi sama dengan n. Salah. N misalnya gitu. A. M. A. Salah. A misalnya gitu.
Nah, kok string buffer sih? String. Nah, nama. Nah, oh kalau di Python kayak gitu. Ya maksudnya kalau di Java bisa kayak gini gitu. Nah, gitu. Oke sih, gimana sejauh ini? Nanti coba Bang Desmond share screen. Gimana? Ada yang pertanyaan dulu? Paling sampai sini dulu buat basic-basicnya. Oh, lagi relok ke laptop ya. Oke, sambil nunggu Bang Desmond, kita coba lanjut sedikit dulu. Terus habis itu, nah ya kayak gitu, nomor gitu, nama gitu. Nah terus habis itu gini, eh ada cara namanya udah ngeprint semuanya gitu kan, namanya for each, pakai for biasa aja, for int number atau bukan number ya, nomor in nomor titik 2 nomor, misalnya kayak gitu, nomor. Terus habis itu system out print nomors, kasih ini. Oh ini salah, ini string. Dia safety banget gitu. Dia kalau misalnya string, ini harus string juga, nggak bisa int gitu. Coba ya, kalau kita misalnya ini komen aja dulu. Bang Desmond kabarin ya kalau udah ya. Nanti Bang Desmond coba sharing-sharing tentang Python. Terus habis itu ini, nah nama null. Kenapa ada nullnya? Wah ini sesuatu yang belum tahu ya. Mungkin ada sesuatu nanti mesti dipelajari lagi. Tapi pokoknya kenapa ada null tuh? Pokoknya ada nullnya lah. Saya juga belum terlalu paham sih. Nah, oke, Bang Desmond, gimana? Begini. Ya, halo teman-teman. Jadi ini Bang Ardi udah selesai tutorialnya. Udah sih, maksudnya baru sampai segitu dulu kan, baru basic. Segitu dulu ya. Sebenarnya sih yang mau gua kasih tahu juga sama sih, basic juga dari Python. Mudah-mudahan ngasih tahu sedikit kenapa menurut gua Python lebih mudah gitu ya. Tapi coba gua lihat dulu. Share screen, baca bang program, dibaca lagi. Coba live. Ini sorry ya kalau lag-lag, takutnya sinyal gue juga bermasalah. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, oke. Oke, kalau Python itu sebenarnya sama aja sih. Jadi pelajaran utama Python itu masih sama tugasnya. Itu gue ini kan belajar dari Udemy ya. Udemy itu fundamentalnya sama. Sama aja kalau di Python itu kalau misalkan ada beberapa nama, kalau string itu sama dengan teks apapun itu nggak teks. Kalau misalkan di print keluarnya juga teks, mau nanti teks 529 gitu. Kalau di print, oh salah, string ini kan variabel. Taruh deh. Ini saya screennya yang belum kelihatan. Hah? Masih Belum kelihatan ya? masih kelihatan Discord doang. Oh, Discord doang, sorry. Oh, gimana ya? Turn off. Gimana sih? Oh itu kali, share screennya screen gitu, bukan aplikasi. Ya? Nah, Ini. Oh, oke. Sebenarnya variabelnya gak susah banget sih. Kalau misalkan perintah utama itu kan kita biasa disuruh print hello world ya. Sama kayak misalnya Bang Adri juga jelasin. Sama aja kalau di Python itu suruh gini doang, kalau saya print
Hello World. Nah, kita lihat coba. Tadi ada code concatenation-nya. Ini ada warning apa nih? And of service to breed have. Kasih Kok jadi gue parentesis, sih? kasih parentesis, kasih parentesis. Parenthesis. Oh iya, print Ya. hello world. Nah, ini perintah paling sederhana, paling dasar di Python lah intinya gitu. Mungkin teman-teman tadi kayak dijelasin, makanya kenapa gua kaget juga di Java kok panjang banget gitu kan. Udah saya simple aja print hello world di run. Nah, muncul dia di konsolnya hello world gitu doang. Nah, ini kan ada beberapa ya kayak ada beberapa tipe data. Kalau ini kan string itu ya udah teks doang. String mau misalnya dimasukin angka 895 ya udah keluar juga gitu hello world 89 hello nama saya Desmond kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya variabel. Katakanlah tujuan utama hari ini, hari bentar ini pengen bikin band name generator. Misalkan kota, tempat tinggal, sama dengan input dan kamu tinggal di kota mana, gitu kan. Terus misalkan kita sambungin nama peliharaan sama dengan input nama hewan peliharaan kamu siapa gitu. Nah, terus kita bisa print nih, print kota, sorry, ini namanya kalau variabel biasanya disebutannya ya kota tempat tinggal ditambah sama peliharaan. Jadi apa tuh misalkan, nah kita run dulu nih, kamu tinggal di kota mana? Tinggal di Jakarta. Nama hewan peliharaan kamu siapa? Misalkan Dogi. Oke, Jakarta Dogi. Nah, mungkin gampang gitu loh. Atau gue bilang ya sedikit mudah dimengerti ya. Simple aja kalau di ini kalau di Python sebenarnya variabel gitu kan. Input itu adalah perintah input gitu loh. Kamu tinggal di kota mana? Ketika kita masukin Jakarta, kesimpan di input, simpan jadi namanya kota tempat tinggal. Kota tempat tinggal berubah menjadi Jakarta, gitu kan. Nama peliharaan siapa namanya? Nama hewan peliharaan kamu siapa? Misalkan Coki, gitu kan. Coki berubah menjadi nama peliharaan. Nama peliharaan sekarang berubah nama variabel jadi Coki. Terus gimana kalau print kota tempat tinggal tambah nama peliharaan? Ya udah, yang tadi ini nama dari Jakarta, yang satu Coki, yang nama Dogi lah gitu. Sebenarnya simple banget kayak gitu. Ini kalau di course yang gue dapat dari Udemy itu namanya band name print welcome to a band name generator. Jadi ceritanya kita bikin programming simple buat bikin nama band gitu kan. Oke, kita enter dulu misalkan pertama nih, yang muncul apa sih kalau printnya di atas duluan, print selamat datang ke band name generator. Sorry, scroll sedikit, hilang ya sketch, oh masih ada. Selamat datang di band name generator, kamu tinggal di kota mana? Misalkan Bandung. Nama hewan peliharaan kamu siapa? Misalkan Mochi. Ya udah, nama band kamu nih Bandung Mochi. Dari itu buat cuma bener basic doang. Mungkin nggak beda jauh kok sama Java yang dijelasin Mas Adi, cuma mesti belajar sedikit perintah dan komandonya aja kali ya. Nantilah next time kalau saya pada tertarik juga, ntar gue jelasin variabel-variabel juga, terus gue kasih project-project sederhana juga kayak gitu. Oke, sekian dari gue, paling itu dulu sih. Ada pertanyaan mungkin? Udah ini belum, udah nyampe OOP belum di Python? Kenapa? Di Python udah sampai yang kelas dev gitu. OOP. Enggak sih, gue masih berkutat di loop sih, jujur aja sih. Gue Loop. masih pusing kan. Iya. Jadi kan kalau saya gue belajar di Udemy ada ditantang harian tuh ada. Ini gue udah sampai di maaf.
minimize, coba D3 printing, BNM generator bukan, logical, Python pizza, result. Python nanti kalau tadi yang gue pelajarin itu ada yang menarik nih, kenapa misalkan di import random koin random berapa A1B, apabila koinnya munculnya 1, print kepala. Kalau misalkan koinnya muncul 2, print ekor. Ini koin apa sih? Ya udah, cuma buat ini doang, kepala lagi, ekor. Nah gitu, jadi kayak permainan lah buat ngetos koin, nentuin kepala atau itu. Udah gitu doang sih. Menarik sih kalau saya gue dapat dari Udemy ya, jadi kayak kita dikasih program apa, bikin game yang kecil, program-program kecil kayak gitu. I see. Gitu, ya kan. Ya gitu lah, pokoknya sehari kita dikasih tujuan nih apa nih, mau bikin apa, setelah belajar random mau bikin apa lagi. Itu setelah di kelimanya kita bikin suite di print kan, Prof. Kalau misalkan muncul angka 0, print batu. Kalau muncul angka 1, print kertas. Kalau muncul 2, berarti gunting. Nah ya bikin permainan suite lah kayak gitu. Oke, gitu doang sih dari gue. Ada yang mau nanya atau ada yang mau tambahan lagi? Gue balikin ke Bang Andri lagi ya. Oke, siap. Thank you Bang Desmond informasinya. Yoi. Justru kalau misalnya apa algoritma dasar gitu, kalau misalnya mau yang for loop apa segala macam itu sebenarnya gue juga awalnya belajarnya Python. Jadi kayak lebih gampang untuk dimengerti gitu loh. Tapi sedangkan kalau Java itu untuk next level mungkin ya, next level programming. Tapi mungkin sebenarnya Python tuh bisa susah juga di machine learning AI. Bakal susah banget gitu. Pasti. Tapi gitu ya, gue belum tapi kalau misalnya Java itu dia untungnya belajar Java itu kita bisa tahu data types dan tahu data types-nya tuh semacam kayak apa ya? Bisa tahu lebih banyak tentang programming gitu loh. Iya sih, gue juga ya yang baru gue tahu baru Python doang, yang direkomendasi sama temen gue. Makanya gue tertarik sih sama belajar Java juga sih. Makanya gue juga terperhatiin, cuma ngerti pedanya di ABC doang. Maksud gue nge-share ya mungkin basic yang ada yang gampang, cuman nggak masalah, pelajarin dulu gitu loh. Pelajarin dulu aja Java gitu, nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya mau double juga nggak masalah Python. Jangan. Ini kan masih fokus kuliah ya. Oh iya ya. Soalnya Python kan kayak R ya, gampang sintaksnya ya. R ya, pengen banyak tanda panahnya gitu kan, tanda kurang lebih minus ya pengen apa gitu doang kan buat nge-state-nya. Iya, kalau Python kan paling sama dengan aja kan, sama dengan gitu. Iya. Sama dengan gitu-gitu aja sih. Cuman ya apa ya gitu dah. Lanjut lagi Bang. Belajar Java lagi ya, nggak masalah. Siap. Referensi belajar Java. Apa tadi? Cuma gue gue paham sedikit lah istilahnya. Gitu. Java pakai print out sistem itu doang sih, gue masih nggak tahu kenapa harus pakai sistem ya dia ya. Sistem out gitu ya. Mungkin emang sintaksnya mungkin biar soalnya ada sistem error, ada sistem out gitu. Kalau error tuh buat exception, kalau misalnya ada error gitu try, accept, terus habis itu kalau ada sistem error print gitu apa gitu. Exception, throw error, nah gitu-gitulah. Jadi kayak lebih robust gitu loh. Nah, ada tuh. Bang Okinawa nge-send link tuh, tutorial belajar Java tuh dasar tuh. Oke, ini coba nih gue pelajarin lagi deh. Oke sih, menarik sih. Sebenarnya kalau materi Java itu ya, kalau gue bisa kasih sedikit ini ya. Kalau mau belajar lengkapnya mungkin kalau Bang Adri sibuk atau Bang Adri lagi nggak bisa ngajarin, mungkin itu bisa jadi panduan buat belajar sendiri ya, karena kita juga udah ngeliat kayak belajar kayak gitu sebenarnya di YouTube sebenarnya banyak ya, cuman dari kitanya sendiri aja sebenarnya mau ngulik lebih dalam atau enggak sih gitu. Jadi nggak bakal cukup sih kalau kelas sejam aja gitu. Harus ngulik sendiri. Daripada kalian belajar nanggung kan sejam,
sejam, nanti ditinggal nunggu besok lagi udah lupa lagi. Lebih baik kayak belajar satu video kan itu durasinya ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi bisa sambil mungkin ada yang sibuk lagi kerja, lagi nggak ada kerjaan di kantor, bisa sambil belajar atau apa kan, jadi lebih lebih mudah aksesnya gitu kan, nggak harus nungguin Bang Adrinya kosong atau apa gitu. Dan mungkin kalau gua tadi ya, kalau Java itu mungkin kalau dilihat lebih ribet. Iya benar, lebih ribet karena bahasa pemrograman kayak Java itu kan ada kayak Golang, ada kayak yang lain-lain. Kayak kalian kalau mau belajar lebih lebih apa ya, maksudnya lebih lebih enak gitu, lebih enteng juga sebenarnya, belajar Golang juga bisa gitu. Jadi nggak harus berfokus di satu bahasa, kalian bisa cari-cari bahasa lain yang mungkin lebih gampang dimengerti baru nanti, karena Java itu menurutku sangat complicated sekali ya. Iya, paling itu banget sih. Ternyata lebih complicated ternyata ya. Banyak Iya, boilerplate. karena kalau Java itu banyak void functionnya yang nggak bisa digabung, jadi kayak kadang ngebingungin di situnya kayak apa segala macam itu, jadi agak wah ini gimana nih gitu kan. Yoi, gios. Oke deh. Tapi kalau di Java juga sama ya, maksudnya string, integer, float, boolean, satu lagi apa ya? Float kan ya bener tadi ya? Apakah tapi apa double? Double tadi double bener double ya, double. Oh double dia. Oh, Double. dari situ doang ngapain? Yap. Oke. Oke deh. Oke, dari gue sih thank you banget Mas Andi udah ngajarin, dapat insight juga dari Java, ternyata nggak beda jauh dari Python, cuma mesti kalau bagi gue mesti pahamin ini lagi sih, perintah-perintah dasarnya, kayak mesti didefinisin ya fungsi utamanya gitu kan ya, kayak Golang juga ya, def apa gitu. Kalau Golang itu Ini itu materinya juga bagus-bagus dan itu free, dapat sertifikat juga apa segala macam. Jadi jangan ragu lah buat belajar di bootcamp, buat memahami fundamentalnya. boleh dong itu di apa namanya? Ada di link penting tuh. Masukin link penting. Oke, mungkin nanti aku share buat bootcamp gratisnya ya, kayak DBS Foundation, AWS Academy. Nanti kalian bisa masuk grupnya juga atau apa segala macam. Itu bagus, lulusan dari situ juga banyak yang tembus, teman-temanku banyak yang tembus MSIB segala macam. Jadi itu aku saranin sih buat lebih mengeksplor lebih dalam ya menurutku. Yoi. Ini kalau saya mau ngeliat, ini yang gue belajarin dari Udemy, murni belajar sendiri, ngikutin dari apa yang si guru ini ngajarin. Ini kan memang pakai bahasa Inggris, gampang sih. Jadi kayak gini.
Nah, jadi pokoknya begitu yang gue pelajarin. Udemy-nya isinya ya terus sih, tapi ya kok gue yakin dia ngajarin Java kok, dan pasti juga menarik juga ya. Mungkin sedikit invest ya 130.000 buat ini ya mungkin oke, tapi ya dari Mas Abi juga udah enak, udah gratis ya, manfaatkan lah. Waduh. Itu juga udah keren banget, nggak bohong ngejelasinnya sih. Asli asli. Yo man. Iya iya. Kayak mungkin Tapi Mas ya, tadi ada yang mau tadi mungkin bahan-bahan belajar buat cyber security juga nanti aku share di Discord mungkin ya, biar lebih aksesnya bisa ke publik, nggak harus japri satu-satu. Nanti mungkin aku drop di bahan belajar ya. Oh boleh. Bahan belajar tambahin nih channel Java-nya ya, atau nggak programming pada umumnya ya. Bentar ya, tambahin dulu channelnya. Ya, mungkin Tambahin. kalau ini aku banyak materi-materi buat cyber security, ada buat Ocean juga, ada Raspberry language, ada bug bounty nanti buat penjelasan VPN. Mungkin kalau aku nanti mau bikin apa ya, mau bikin kelas lagi aja. Kalau bikin kelas terlalu keren juga ya. Boleh dong. sharing lah tentang cyber security. Boleh dong. Nanti aku bakal sharing tentang cyber security. Kita kan kebetulan sistem informasi kan kita lebih belajar di database ya. Mungkin nanti aku buka kelasnya lagi nanti. Gak apa-apa, saya kata Kita ya. sharing tentang MySQL. Kita belajar tentang SQL injection, belajar Oracle, belajar MongoDB. Nanti kita juga masih mungkin masih ada banyak yang belum tahu ya tentang Mongo, tentang MySQL, tentang Oracle. Nanti kita belajar mungkin setelah tahun baru kali ya, setelah selesai UAS semuanya kali ya. Boleh. Tuh udah tak buat ya itu. Iya, Di, jadi boleh banget, di boleh kategori banget. cyber security. Di bawah Java tuh ada cyber security tuh, link penting. Coba masukin situ. oke. Nanti aku drop ya buat materi-materi ISO dan OSINT dan segala macamnya. Buat Yoi. networking juga. Pentest. Mungkin ada yang mau belajar pentest, Cisco, belajar mikrotik, belajar ngedoxing, belajar hacking. Kita belajar lah Yoi. bareng-bareng. Kita ngetes. Wah, CTF bareng lah. hacking penting itu. CTF bareng. Ya. Kita CTF bareng, boleh kita CTF bareng. Kita ngetes, mungkin kita ngetes web e-learning UT kali ya, kita tes ya. Waduh. Anjir lu kan dari OS. Di DO nanti jadi. Ya. Mungkin kita bakal kita ngetes ini ya, ngetes e-learning UT biar nggak ngelek lagi. Iya. Gua kenalan dulu, nama gua Hanif, oke? Hai, halo Bang Nama gua Hanif. Hanif. Mungkin Oh, gua video juga deh. nanti di Mana? sesi pertemuan berikutnya kita bertemu lagi. Yoi Bang Hanif. Thank you Bang Hanif. Bang Hanif. Gua nggak bisa on cam, gua lagi tidak pakai Ya. baju bagus. Siap. Nanti mungkin ini aja biar kita kan libur lama tuh kan, bulan ya libur ya. Iya, Kita libur sih, bikin kelas kayak gini aja. Bikin kelas kayak gini aja setiap malam Minggu atau malam Sabtu yang waktu-waktu free aja. Mungkin kalau gua lagi free, gua bikin room juga. Mungkin kalau ada yang mau join, biar kita libur tapi produktif ya. kita mempersiapkan buat semester depan. Iya. Yoi Bang. Boleh itu. Semester depan pada ini ya, suatu data ya, Java berarti. Oh, berarti ya udah mantapin di Java aja, boleh Ya. tuh. Bang, boleh Bang, Java Bang. Okinawa Bang. Iya, kita bisa Bang Hanif. Waduh. Kan saya Kalau Java gue jujur, Pak. Kalau Java gue jujur masih belum sejago Bang Adri lah. buset, gua juga baru kok. Nah, tapi kalau Mungkin boleh sih Bang, ini kalau front end, kalau mau belajar front end, JS React,
itu gue masih bisa, cuman kalau database gue agak-agak belum memasuki ke ranah sana, belum gue fokusin ke ranah sana, lagi switch karir ke cyber security dulu, jadi ya sama-sama belajar lah apa yang gue bisa. Jadi menurut gue belum cocok buat di Java gitu. Anjay. Tapi sharing-sharing lah bang, yang ditahu kan cyber security juga di CTF gue lihat ada Java anjir. Ada, Iya kan? ada Java, ada Java, ada Iya. Java. Cuman di cyber security kan role-nya luas ya. Ada pen test, ada blue team, red test, segala macam, ada networking, ada digital forensik segala macam. Dan gue lagi Kriptografi. fokusin di digital forensiknya. Oh, forensik Ada keren. kriptografi, ada blockchain. Anjir. Iya, jadi kita belajar ngelacak orang. Wah, Anjay. itu gue pengen tahu Tuh, boleh tuh. Bang, tahu ini bang. Bahasa NIM tau nggak bang? Nanti kita belajar. Ini lumayan. Cuman gue belum expert lah masih dibilang kalau di cyber security ya, karena gue basicnya gue di UI UX, gue di front end developer, gue baru mau switch karir ke cyber security biar luas lah, nggak di front end doang bosen. Yo man, keren ya. Oh. Dapat ini apa? Guru kompeten. Iya, dapat insight Jadi luar biasa. boleh. Iya, nanti gue banyak info juga kok tentang seminar tentang apa ya namanya, tentang tempat sharingnya yang mau belajar cyber security, atau yang isinya banyak kok. Komunitas gue kebetulan diisi sama orang-orang Badan Cyber Sandi Negara dan instansi-instansi lainnya, jadi lebih mantap lagi kalau mau belajar. Nanti kita belajar bareng-bareng lah pokoknya. Boleh bang. Bang, CTF mending di Hack the Box apa di Pico CTF? Di Hack the Book sih menurut gue ya. Hack the Box, tapi buat pemula kan nggak apa-apa ya Pico ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau mau kalau mau nggak ada kata pemula ya sebenarnya. Kalau mau nyoba tuh sebenarnya, kalau masih nyoba tuh mau di mana aja bisa menurut gua. Cuman Kalau kita harus ngelihat dulu kayak apa nih yang bisa gitu. Nanti materi-materinya mungkin gua send malam kali ya, biar internet gua agak cepet. boleh. Siap. Di link penting tuh ada tuh. Weh gile, di Iya, UT nggak nyangka ada kelas cyber security gitu kan. Kayak Iya, ngeri banget ya. ngeri banget. Ini ya TTA aja lah pokoknya, biar kita nggak kalah sama manajemen dan lain-lain pokoknya. Masuk ini bang, PDN bang. Wah, kalau kemarin gua ngebuk bounty buat ini ya. Kalau cyber security tuh enaknya isengnya seru, menantang, adrenalin ya. Jadi itu yang bikin gue pengen belajar cyber security ya, karena ya lu bisa iseng-iseng jahil. Bang, toolsnya apa aja bang? PDN ya. PDN gimana PDN? Kenapa? PDN gimana PDN? Kalau PDN itu, waduh, gue menjawabnya itu tuh sebenarnya salahnya salah di SDM-nya ya, bukan di data atau di security-nya atau apa. Itu sebenarnya lebih pure murni kesalahan si sumber daya manusianya. Karena SDM yang megang PDN itu kan ya lu tau sendiri lah, berita-berita kayak jarang di backup itu segala macam. Jadi menurut gua itu murni kesalahan si sumber daya manusianya. Kenapa bisa kena ransom segala macam. Kayak BRI kemarin kena ransom juga kan. Aduh, SDM-nya ya. Itu salah, maksudnya salah nggak backup, nggak server Iya, yang bagus iya. gitu. Pakai Windows lagi ya. Admin hashtag berapa itu? Pakai Passwordnya? Windows. Pakai Windows Defender. Sekelas negara loh. Iya. Sebenarnya Windows Defender itu bagus ya, cuman buat menampung skala besar itu nggak banyak. Kayak gua contohnya pakai buat defend Windows, gua pakai PIA,
private internet access itu berbayar, pakai proxy juga, gua pakai nyobain Avira Phantom juga, segala macam gua coba-cobain, dan menurut gua lebih secure. Ya nggak apa, kita bayar $100 atau $50 per tahun daripada kayak kemarin kejadian kayak gitu kan. Yoi. Kan dananya berapa triliun ya? Miliar apa triliun sih? Triliun lah itu. Triliun Kalau ya? Ternyata masa triliun nggak bisa backup anjir. itu kan ya, kembali lagi kan, setiap individu kan punya kepentingannya. Kepentingan apa itu? Aduh, hebat. Setiap individu kan punya kepentingannya. Ya, we never know lah apa yang mereka perbuat. Aduh, padahal server aja. Evaluation Bang Hanif, kalau misalnya sebagai cyber security itu puncaknya tuh apa? Apakah chief security officer? Terus kalau boleh tahu berapa sih gajinya? Kalau boleh tahu gajinya sebagai cyber security ya, bukan gaji lo ya. Ini kan namanya berkarir Cyber security itu di range tertinggi gajinya orang IT. Range tertingginya. Ya anjir. Jadi puncak karir seorang IT itu ya, menurut gua pribadi ya, di cyber security. Karena ya kita sebagai cyber security itu emang pekerjaannya menurut gua, lu nggak bisa ngambil freelance, nggak bisa apa ya, kalau lu mau fokus di karir cyber security ya bisa freelance ya, paling red PNS, blue team, or kita mainin bug bounty atau segala macam. Cuman kalau switch karir ke cyber security itu jangkauannya benar-benar luas, tergantung kita tuh mau difokusin di mana. Di networking bisa, di database bisa, kalau mau jadi chiefnya sekalian juga bisa. Dan range gaji itu, range tertingginya orang IT itu ya di cyber security menurutku ya, per tahun ya. Karena gua punya kenalan dia cyber security di Bank of America, gue juga punya kenalan juga di DBS Bank di Singapura, dan range gajinya ya itu udah di luar nalar menurut gue. Dan gue pernah ada project juga sama perusahaan-perusahaan di luar, ya menurut gue salary-nya sangat-sangat gila ya dibanding gue front end. Kalau front end masih ya middle salary kalau di IT. Kalau mau high salary-nya ya di cyber security, atau sekarang di Web3 itu ada AI engineer, ada kita main di blockchain juga. Itu bener-bener gila-gilaan kalau mau nyari duit sebenarnya di IT itu, luas banget. Iya, bertanggung luas aslinya ya. Ya mungkin kalau di Indo, kita bilang di Indo itu gede ya. Gua menurut experience gua di luar, ya menurut gua dengan gua kerja di Indo WFH, gua dengan pekerjaan yang begitu simple tapi kompleks gitu, salary-nya sangat-sangat fantastik. Cuman kalau gua di Indo, di company Indo, kebetulan gua belum pernah bekerja di company yang benar-benar gua sebagai role misalkan cyber security atau apa. Cuman kalau di Indo ya range-nya bisa dibilang masih under 100 jutaan lah di Indo ya. Cuman kalau di luar itu udah pasti per bulannya take home-nya itu bisa di atas 100 atau 200 juta. Mungkin di bawah 100 itu masih ya, hitungannya masih ya. Itu masih ya, masih di bawah 100. Karena terakhir temen gua di cyber security di Shopee itu di range 35. Yo man. Makanya gue juga sempet tertarik aja cyber security. Cuman kayak belum ada waktu aja buat itu, buat mendalami. Ya sebenarnya kalau lagi ada waktu luang aja kayak baca-baca modul atau baca-baca. Karena kalau di cyber security itu menurut gua kalau nggak ada basic main networking itu susah banget ya. Harus ada basic. Mungkin anak-anak yang TKJ, yang dulunya anak TKJ belajar firewall, belajar apa, itu lebih enak lagi masuknya ke cyber security. Udah ada basicnya lah kalau gitu ya. Iya, harus benar-benar punya fundamentalnya lah. Karena apalagi kalau cyber security itu mau ngetes ilmunya tuh, malah kayak website pemerintahan itu
udah bukan rahasia umum lagi kalau dia itu jadi bahan belajar buat anak-anak SMP ngebelajar belajar DDoS gitu. Anjir. Sesedih itu ya. Jadi iya, sesedih itu. Makanya kenapa di Indo itu banyak ya supply IT-nya tuh banyak. Tapi demand-nya itu yang kurang karena rata-rata seperti yang kita lihat di perusahaan-perusahaan itu lebih lebih ya udahlah lu bisa IT ya udah kerja. Jadi bukan sesuai expertnya gitu. Orang yang bukan bidangnya tapi disuruh megang bidang orang lain itu kan lebih lebih apa ya? Maksud gue tuh lebih rawan lah buat karena dia bukan expertnya kan, lebih rawan buat dia mistake gitu, salah dalam menangani suatu kasus gitu. Lebih banyak kayak gue lihat di perusahaan-perusahaan orang ya kualifikasinya ngandelin ya udah yang penting lu tahu ini tahu ini tahu ini. Kalau sekedar tahu kan ya banyak orang tahu gitu, tapi kalau bukan expertnya kan berbahaya kan, apalagi yang dipegang itu data aset perusahaan gitu. Pasarnya bisa 23 ya. Iya, itulah yang gue bilang SDM-nya yang bermasalah karena ya nggak berkompeten di dalam bidangnya. Ya, yang Menkominfo sebelumnya kan sarjana ekonomi, jadi ya maklum aja. Gitu. Iya. Bang, kalau kalau di record gini nggak masalah. Nggak masalah. Santai ya, oke. Bang, Kita itu kan- apa? kita berbicara fakta. Ya fakta sih bener sih. Nggak boleh tutup-tutupin ya. Iya. Apa yang mau ditutupin sedangkan itu ya emang Di berita faktanya seperti itu yang udah ada kejadiannya berita. seperti Iya, setuju. udah ada datanya. Kecuali kita membicarakan hal-hal yang di luar kita nggak punya datanya ya itu mungkin bisa jadi pertanyaan kenapa bisa ngomong kayak gitu. Kalau kita ngomong sesuai by data kan ya datanya ada, kita membaca datanya dan itu aktual ya apa salahnya. Bener sih. Yoi. Bang, tools pentest atau defense yang apa? Itu apa aja, Bang? Yang biasa Tools Abang itu. Pentest. Iya, terus pentest Kalau apa? pentest itu gue biasanya pakai Inmap, DNS Recon, kayak The Harvester atau Sodan, Tonesus, OpenFast. Oh. Tergantung gua ya sebenarnya kalau pentest itu kan kita harus punya mappingnya dulu ya network mapper ya kalau bisa dibilang karena kita sebelum ngepentest itu kita harus tahu ya ibarat kata kita mau ambil data kita mau masuk ke rumah orang deh ya kan ini analogiknya kita mau masuk ke dalam rumah orang otomatis kita harus tahu daerah rumah itu kan kamarnya di mana ruang tamunya di mana gitu kan jadi kita harus in-map dulu apa nih yang kita mau tembusin gitu apa yang mau kita cari di dalamnya dan lokasinya di mana nih oh kalau sekiranya di situ kita bisa cari kerentanannya di situ gitu. Kayak scanning gitu ya, Bang? Di-scan dulu. Ini scanning ya kayak buat kalau kita mau main web kayak kita mau pentest web kita bisa pakai SQL map SQL injection ngedog atau jet attack proxy gitu. I see. Keren. Kalau misalnya tools IDS gitu, Kenapa? apa yang IDS gitu ada toolsnya biasanya kan ya? Intrusion detection Ada system. toolsnya cuman itu tuh berbayar ya. Tools Oh, berbayar ya? berbayar dan berbayar itu toolsnya tuh kalau identification tuh biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan ya yang dia compatible lah buat kayak gitu. Banyak kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang cybersecurity juga banyak di YouTube, banyak banget. Sebenarnya kita itu nggak kekurangan belajar ya, karena menurut gua tergantung pada kemauan si individunya mau belajarnya gimana gitu. Ini tuh, Bang, channel-channel yang biasa Abang tonton gitu. Boleh. Di link gua penting, send di link penting. link penting. Yoi. Oke, mungkin segitu aja. Nanti kita lanjut
belajar kalau lagi free gue lagi kebetulan ini lagi ada project jadi buat belajar bareng mungkin agak kepotong-potong nanti waktunya mungkin kalau lagi gua free kita belajar lah siapapun yang mau ikut join. Iya. Boleh bang, kabarin bang di grup bang. Siap Oke deh, siap ya siap udah. siap. Yuk. Gue juga izin pamit dulu. Thank you Ya, buat Bang thank you Haris ya. sama Bang Andri ya. Kita Ya, ngobrol lagi nanti ya. yoi, thank you bang Hanif, Ya, bang Desmond. thank you. Yuk. Bye bye. Thank you guys, bye bye.